Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Di lereng Gunung Arjuna tersembunyi sebuah tempat yang selama ratusan tahun dipercaya menjadi ruang perenungan dan pencarian makna kehidupan. Lokasi ini bernama Indrokilo, sebuah tempat yang telah lama menjadi tujuan bagi mereka yang mencari ketenangan dan melakukan tirakat. Karena lokasinya yang dikelilingi hutan lebat dan udara pegunungan yang dingin, maka suasana tersebut sangat senyap dari hiruk-pikuk perkotaan. Tempat ini tidak menawarkan kemewahan, tidak ada bangunan megah, tidak ada hiruk-pikuk keramaian, yang ada hanyalah kesunyian. Dan disinilah sejarah, legenda, budaya Jawa, dan kisah tentang kepemimpinan seolah bertemu dalam satu ruang yang sama. Saya memang melarang sampai sekarang, jangan sampai ada pengusaha besar mengadakan peternakan yang besar, itu dengan modal yang besar. Kenapa? Ini porsi daripada rakyat. Kalau kemudian diambil oleh pengusaha besar, habis daripada semuanya itu. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Seorang pemimpin itu tidak pertama-tama menaklukkan dunia, melainkan menaklukkan dirinya sendiri. Gila lokasinya. Jalannya lo bro. Perjalanan menuju pertapaan ini dimulai dengan menyusuri lereng Gunung Ringgit selama kurang lebih 5 km dengan menggunakan sepeda motor. Perlahan jalan aspal mulai berganti dengan suasana pegunungan yang lebih sunyi. Pepohonan semakin rapat, udara semakin dingin, dan suara kendaraan mulai tergantikan oleh suara angin dan burung hutan. Semakin jauh memasuki kawasan ini, semakin terasa bahwa tempat ini memang dipilih untuk menjauh dari keramaian dunia luar. Oke. Wah, jalannya udah pavingan semua ini ya. Setapak lebih 40 cm teman-teman. Jadi kanan kirinya itu tanah liat yang sudah mengering ya. Coba seandainya hujan gitu pasti licin. Berjatuh men. Wes sini nih. Ya, iya. 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 Ya, ini aku sudah sampai teman-teman. Jadi lokasi ini merupakan lokasi tempat untuk menyepi ya, dan tempat untuk perenungan diri lah, yang tersembunyi di dalam hutan. Jadi lokasinya cukup wingit ya, mengandung mistis teman-teman, karena terletak di atas gunung, di lereng Gunung Arjuna, lebih tepatnya di Gunung Ringgit ya. Dan ada salah satu yang menarik perhatian di sini guys. Jadi presiden pertama kita yaitu Bung Karno
itu pernah melakukan menyepi, bertapa dan merenungkan diri di lokasi tersebut ya, dalam rangka menghadapi tantangan untuk mengambil keputusan-keputusan besar bagi bangsa Indonesia. Jadi lokasinya itu naik teman-teman, ya kayak gini. Setelah melakukan perjalanan dari bawah Gapura menuju ke sini itu kurang lebih sekitar 5 kilo. Jadi lokasi ini bernama Pertapaan Indrokilo ya, yang menjadi salah satu tempat pertapaan dan petilasan yang berada di lereng Gunung Ringgit. Lebih tepatnya di Desa Dayu Rejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Ya, tempat ini berada di kawasan hutan dengan suasana yang cukup sejuk ya. Dan tentunya sunyi dan terpencil, sehingga sejak lama digunakan untuk kegiatan semedi teman-teman, tirakat, meditasi dan laku spiritual. Jadi kawasan ini diperkirakan sudah ada sejak masa kejayaan Kerajaan Majapahit guys, sekitar abad ke-13 kalau nggak salah ya. Terhitung sampai dengan saat ini lokasi ini sudah 700-800 tahun lah, sekitar itu ya, bisa jadi bahkan lebih tua. Setelah perjalanan 5 km, aku tiba di area parkir yang lokasinya tidak jauh dari kawasan pertapaan. Dari sini perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 50 meter menuju area utama. Jalannya sedikit menanjak perlahan, dan di sisi kanan dan kiri hanya ada pepohonan dan suara alam yang menemani langkah. Dan tidak lama kemudian, kompleks pertapaan Indrokilo mulai terlihat di hadapan aku. Indrokilo teman-teman, yang lokasinya cukup cantik, sunyi, dan semilir angin sepoi-sepoi, enak banget untuk beristirahat dan menenangkan pikiran ya. Jadi sekelilingnya itu terdapat bangunan-bangunan yang juga digunakan sebagai tempat istirahat, ngopi, santai. Ya, ini gapuranya. Dan kalau ke sana itu ke mana ya? Mungkin ke toilet ya teman-teman, karena ada tulisannya di situ toilet. Ini ada pos di sini, pos informasi pengunjung. Tapi sudah mungkin nggak digunakan ya, kecuali ramai ya teman-teman. Itu ada banyak lelaku di sini. Indah men, sumpah. Sesampainya di lokasi, aku bertemu dengan seorang pelaku lelaku spiritual. Beliau datang untuk melaksanakan penutupan bulan Suro. Dalam tradisi Jawa, bulan Suro bukan sekedar pergantian tahun, melainkan momentum untuk melakukan introspeksi, membersihkan diri, dan mengevaluasi perjalanan hidup. Karena terkadang manusia terlalu sibuk memikirkan tujuan hidupnya, sehingga lupa untuk berhenti sejenak dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah arah yang sedang ditempuh sudah benar? Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai. Lokasinya cukup cantik karena bisa melihat pemandangan alam sekitar desa-desa di area Tretes Pasuruan, Jawa Timur ini ya. Kayak gini guys. Wow. Jadi ini lebih tepatnya berada di lereng Gunung Ringgit teman-teman. Kalau yang di baliknya Gunung Ringgit ini adalah Gunung Arjuna ya, di sebelah sana. Pak, boleh tanya sebentar aja? Sudah berapa lama? Aku barusan. Iya bener. Kesini tuh. Baru hari ini? Baru beberapa jam lah ya. Sudah tadi malam kan? Oh sudah tadi malam kesini. Oke, Pak.
Dari mana Pak? Trawulan. Oh Trawulan. Trawulan. Anu dinas buatan. Napa Nggih. pengen mriki malih? Nyantai. Nuruti ati. Nuruti hati nggih. Nggih. Oh, jalan ke sini Pak. Niku betul untuk kendaraan. Cuma melampang ini melaku. Oh, sehat guys. Jadi lokasinya tergolong enak ya. Cukup landai dibandingkan waktu zaman dulu teman-teman. Jadi di sini terdapat banyak paving yang bisa didaki, cukup landai. Tujuannya ke sini apa Pak? Ya apa dulu. Hari akhir suro. Oh, ini hari akhir suro ya. Tujuannya ke sini ya. Guys, rencana berapa lama di sini? Antara 3-4. 3 sampai 4 hari. Iya. Nggih. Sudah ke atas? Itu sama situ. Kalau naik Gunung Ringgit ya perjalanan 1 hari. Loh, di Gunung Ringgit mau rencana mau naik lagi? Enggak. Oh. Udah usia Umur berapa? 72. Oh, alhamdulillah. Masih sehat walafiat ya. 72 loh teman-teman. 72 bisa naik gunung. Semoga sehat terus ya Pak. Ya. Helmi. Aku kemudian menaiki tangga menuju kawasan utama pertapaan. Di atas terdapat beberapa pondokan sederhana yang digunakan untuk beristirahat maupun melakukan tirakat. Terdapat pula ruang semedi dan lokasi pertapaan yang masih digunakan hingga sekarang. Tempat ini tidak menawarkan kemewahan, tidak ada bangunan megah, tidak ada hiruk pikuk keramaian, yang ada hanyalah kesunyian. Dan mungkin justru karena itulah tempat ini pilih sebagai lokasi perenungan sejak ratusan tahun yang lalu. Ya, setelah bercengkrama sama para lelaku, langsung lanjut ke atas ya teman-teman. Oke, ini aku sudah berada di tingkat 2 ya. Dan di sini terdapat beberapa pondokan. Di sini ada Pondok Ringgit dan yang di sebelah atas sana Pondok Salam teman-teman. Ya. Lokasinya ini memang sangat cocok ya untuk berdiam diri, meratapi nasib gitu ya. Dan ya untuk menyepi di sini itu sangat recommended gitu. Bangunan ini aku nggak tahu fungsinya untuk apa ya. Apa ada di dalamnya tuh ada tempat untuk bertapa gitu. Di atas ini ada lokasi juga yang berbentuk pondokan gitu, yang bernama Pondok Salam. Oh iya men. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi di situ pondok-pondok ini merupakan satu pemilik ya, namanya Pak Salam. Dan beliau sudah pulang tadi, jadi tidak sempat ketemu. Dan naik lagi ke pondok berikutnya ya. Di sini ada sebuah tempat yang bernama Metsewu Glonwon Eyang Celeng Serenggi ya teman-teman. Eyang Celeng Serenggi. Kita lanjut lagi ke sini guys. Nih pondokan lagi.
Jadi memang tepat podoannya berada di pinggir tebing gini ya, langsung kelihatan sama tempat yang sekiranya kita bisa menjangkau melihat dunia dari atas sini teman-teman. Wah indah banget men, sumpah. Dari sini ya kelihatan kabut-kabut yang sedikit menyelimuti kota-kota atau perkampungan yang kelihatan dari atas sini teman-teman. Dan sekarang itu sudah ba'da asar. Sekiranya aku ini menunggu kabut datang, biasanya itu jam 4 lah ya biasanya ya teman-teman. Nah kalau momen kabutnya datang itu biasanya momennya cukup menarik ya, karena di samping dingin dan juga suasananya tuh mendukung. Nah ini ada bebatuan juga yang merupakan suatu peninggalan ya. Nah peninggalan tersebut berupa relief lengserannya candi ya teman-teman, yang sudah dipahat cukup rapi ya seperti itu. Jadi lokasi ini bernama Eyang Mundisari. Nah Eyang Mundisari, jadi setiap tempat dan lokasi di sini tuh ada namanya ya eyang-eyang gitu guys. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Jadi bebatuan candi ini masih terpendam ya, menyatu dengan tanah yang sekiranya di sini masih ada peninggalan di dalamnya ya sampai ke atas sana. Di sini juga ada sebuah tangga berunda yang akan membawa aku menuju ke atas ya. Dan di atas itu ada lokasi yang bernama pertapaan Indrokilonya ya teman-teman. Oke mari kita lanjut ke atas. Nah jadi batu-batu ini sebentar ya, ini sudah dipahat menjadi sebuah relief yang bahwa di sini dulu ada kehidupan. Jadi di sini ada sebuah tempat yang bernama Eyang Begawan Mintorogo. Bismillahirrahmanirrahim. Metsewu. Nah, di sini juga ada tempat pertapaan juga ya. Namanya Raden Bagus Panji Saputro, atau biasa yang disebut Eyang Panji ya. Ya kita masuk. Assalamualaikum, permisi, nun sewu. Oke. Ya kayak gini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Kayak gitu teman-teman. Menurut tradisi masyarakat setempat, nama Indrokilo memiliki hubungan dengan Gunung Indrakila dalam kisah Arjuna Wiwaha. Dalam kisah tersebut, Arjuna melakukan pertapaan dan kemudian dikenal sebagai Begawan Mintaraga. Namun, tujuan Arjuna bertapa bukan untuk mencari kekayaan ataupun kekuasaan, melainkan mencari kebijaksanaan dan mencari kejernihan pikiran sebelum menghadapi tanggung jawab besar demi melindungi rakyat dan menegakkan kebenaran. Karena itulah Begawan Mintaraga kemudian menjadi simbol seorang pemimpin yang mengutamakan pengendalian diri sebelum memimpin orang lain. Di kawasan pertapaan Indrokilo sendiri terdapat beberapa peninggalan yang diperkirakan berasal dari kerajaan Majapahit. Di antaranya adalah Arca Panji, Arca Supabrawati, Arca Batara Guru, Arca Arjuna Mintaraga, serta beberapa petilasan dan punden berunda yang hingga hari ini masih dijaga keberadaannya. Ada
beberapa petilasan ya teman-teman, watu kursi, batu yang berbentuk menyerupai kursi. Nah seperti ini ya. Nah kayak gini, ini kursinya ya. Nah jadi batu ini pernah diduduki oleh mantan presiden pertama kita, yaitu Bung Karno, untuk mencari inspirasi lah seperti itu ya. Ya karena memang menurut cerita pewayangan ya, nama Indrokilo ini sangat erat kaitannya dengan kisah satria utama Pandawa ya, yaitu Arjuna teman-teman. Tokoh sakti yang melakukan tapa brata di pertapaan Indrokilo untuk mencari kekuatan dalam menghadapi peperangan besar melawan kejahatan. Dan menariknya, tujuan Arjuna ini bukan untuk kepentingan pribadi ya teman-teman ya, melainkan untuk melindungi rakyatnya dan menegakkan kebenaran teman-teman. Pertapaan Indrokilo, ada sebuah ruangan yang di dalamnya itu terdapat pertapaan Eyang Begawan Bintorogo ya teman-teman. Nah dalam budaya Jawa itu Arjuna sering dipandang bukan sekedar seorang prajurit biasa ya, tapi simbol dari kepemimpinan yang mampu mengendalikan diri ya teman-teman, dan pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat, pemimpin yang mencari kebijaksanaan sebelum menggunakan kekuasaan, dan pemimpin yang mengambil keputusan besar setelah melalui perenungan mendalam ya. Dalam kisah legenda ini, Bung Karno sering menggunakan makna simbolik ini untuk menginterpretasikan budaya pewayangan Jawa dan laku spiritual ya, sebagai seorang pemimpin yang mencari kejernihan batin sebelum menghadapi persoalan bangsa teman-teman. Begawan Bintorogo ya, jadi di sini terdiri dari beberapa macam sesaji ya yang ditaruh di sini guys. Oke. Itu ada posternya Bung Karno, foto ya. Di sini ada sebuah punden berunda yang bernama Eyang Suprobowati ya, tepat di atas sini teman-teman. Bismillah. Eyang Suprobowati, amit saya ubah. Permisi. Itu dia. Bung Karno itu sowan ke sini itu sebelum kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, beliau itu bertapa di sini untuk mencari petunjuk atau wahyu, supaya turunan wahyu ke bangsa Indonesia ini bisa merdeka. Itu asal usulnya, yaitu turunan wahyu di pertapaan Indrokilo sini. Oh gitu. Selama berapa lama beliau bertapa di sini, Pak? Kalau diprediksi itu sekitar 40 hari, tapi sebelum itu beliaunya itu sering juga sowan ke pertapaan Indrokilo sini. Makanya dia itu mencari wahyu atau bertapa itu semedi di sini itu untuk mencari turunan wahyu supaya Indonesia itu merdeka ya. Istilah itu berdoa di sini lah gitu.
mencari ketenangan di sini ya. Nah, mencari ketenangan di sini. Sambil mikir nanti kedepannya Nah, bangsa Indonesia langkah ke gimana depan ya. itu gimana? Betul. Iya. Terus peninggalan apa aja yang beliau tinggal di sini, Pak? Kalau istilah peninggalan Bung Karno itu semacam tanaman, yaitu jeruk Bali, terus kedua kopi itu tanaman. Terus yang berupa batu itu semacam tempat duduk atau kita namakan kursi Bung Karno itu tadi. Itu yang memahat siapa itu, Pak? Itu belum tak kurang tahu lah. Itu secara detail itu termasuk peninggalan kursi Bung Karno. Kemungkinan ajudannya itu juga bisa itu. Oh gitu. Jadi sebenarnya yang bertapa di sini ajudannya atau Bung Karnonya? Bung Karno ya. Otomatis kan kalau orang besar itu kan nggak mungkin sih berangkat sendirian. Kemungkinan kan ada ajudan atau pembantu, kemungkinan ada gitu. Jadi kesimpulannya, setiap zaman itu melahirkan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda ya. Contohnya seperti di eranya Soekarno, teman-teman. Di eranya Soekarno ini Indonesia merupakan bangsa yang baru lahir. Jadi tantangannya itu adalah membangun identitas nasional, menjaga persatuan dan memperjuangkan posisi Indonesia di mata dunia. Maka dari itu Bung Karno dikenal kuat dalam membangkitkan semangat perjuangan, nasionalisme dan rasa percaya diri sebagai bangsa yang merdeka, teman-teman. Kalau di era Soeharto itu cukup berbeda banget ya dengan eranya Bung Karno. Jadi pada saat itu dihadapkan pada stabilitas dan pembangunan. Jadi fokus utama pemerintah saat itu pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan menjaga keamanan negara ya teman-teman. Jadi kepemimpinan pada masa itu identik dengan sentralisasi kekuasaan ya, dan pembangunan jangka panjang yang terarah. Dan sedangkan di zaman sekarang Indonesia ini berada pada era yang sangat-sangat berbeda sekali, teman-teman. Karena di tengah globalisasi dan perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, dan arus informasi yang bergerak cukup cepat, seorang pemimpin bukan hanya dituntut mampu mengambil keputusan, tapi juga harus mampu mendengarkan, beradaptasi, dan menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam ya. Kalau zaman dulu tantangannya adalah merebut kemerdekaan dan membangun negara, maka kalau di zaman sekarang itu adalah menjaga daya saing bangsa terhadap perubahan dunia yang berlangsung setiap hari ya. Zamannya berbeda, tantangannya juga berbeda, maka cara memimpinnya pun juga harus berubah. Ada suatu ungkapan yang menggambarkan situasi dan kondisi saat ini. Seorang pemimpin itu tidak pertama-tama menaklukkan dunia, melainkan menaklukkan dirinya sendiri.